semuanya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Luar Biasa ya. Kita bersyukur, kita bersuka cita, amin. Yang bersuka cita bolehlah angkat tangannya yuk. Kita bersuka cita karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Makasih. Yuk, tiba saja kita mulai ibadah kita. Sama-sama kita boleh tundukkan kepala, kita boleh berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Makasih Tuhan, makasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh ada Tuhan di tempat ini Tuhan, bersama dengan keluarga DBL Tuhan yang ada di tempat ini Bapak. Kami mau beribadah bersama-sama Tuhan. Kami mau ketemu sama Kau sama-sama Bapak yang baik. Kami mau puji dan sembah Kau bersama-sama Bapak yang baik. Ada Tuhan yang percaya Tuhan Kau yang hadir di tempat ini Tuhan. Yang percaya Tuhan surga disurgakan Tuhan oleh pujian kami Bapak yang baik. Kami mau puji Kau Tuhan, kami mau sembah Kau Bapak yang baik. Karena Tuhan intervensi ibadah kami Tuhan hari ini Bapak yang baik. Intervensi Tuhan jadi seperti yang Kau mau Bapak yang baik. Makasih Tuhan, makasih Bapak yang baik. Padukan kami dengan sukacita dan sejahtera Tuhan. Syukur Tuhan yang daripada Kau Tuhan, iman yang melimpah Tuhan daripada Kau Bapak yang baik. Karena Kau sumber kami Bapak yang baik. Thank you Jesus. Mari sama-sama kita boleh sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Raja. Kami bersyukur Tuhan. Segala puji hormat kami naikkan bagimu. Menaikkan syukurku, menaikkan sembahku, naikkan pengagungan bagi Rajaku. Tuhan Allahku yang perkasa, Allahku yang luar biasa, Allahku yang penuh kasih, penuh cinta. Yesus, kami naikkan pujian, kami naikkan hormat, pengagungan bagimu Tuhan, hanya bagimu sembah dan sembah, sembah, sembah. Kami naikkan Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami Tuhan di tempat ini. Penuhi kami, sebab kami rindu Kau selalu dalam hidup. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Jelikan kami Tuhan, biar kami melihat. Jelikanku, siapalah ku rindu hadirat. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau
bagimu Tuhan. Benar Tuhan, hari ini Tuhan sembah Tuhan. Allah yang kudus, Allah yang luar biasa Tuhan Yesus. Kami mau tanggalkan Tuhan semua beban kami, semua baper kami Tuhan, semua masalah kami Bapa yang baik. Kami mau pandang Engkau Tuhan, tulus hanya kepada Engkau Bapa yang baik. Kami mau sembah Engkau Tuhan, dan kami rindu Tuhan sama Engkau Bapa yang baik. Thank you Lord, thank you Jesus. Kamu sama kita akan puji dari awal. Allah Rohku, penuhi kami Tuhan, penuhi kami rindu, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami, ubah hatiku, culikan kami Tuhan, culikan siapa ku rindu hadiratmu, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus yang dengan kembali berdiri. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi kami sembah kudus, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Sekali lagi ku sembah kudus, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Makasih Bapak yang baik. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Makasih ya Roh Kudus, makasih ya Roh Kudus. Makasih ya Roh Kudus. Kau Allah yang kudus Tuhan, Kau Allah yang kudus Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah kami ini Tuhan? Kau Allah
luar biasa. Saja Kau yang kami muliakan Tuhan, segala pujian syukur, segala pengagungan bagi nama-Mu. We exalted You high Lord, kami tinggikan Kau tinggi, kami muliakan Kau. Kami agungkan Kau, You are Lord, You are the only one, Lamb of God, Lord. You are high and been lifted higher. You are high and been lifted higher. We are higher, Lord. We lifted You higher. We lifted You higher. Kami tinggikan Kau, Tuhan. Kami tinggikan Kau, kami muliakan Kau, kami agungkan Tuhan. Pengagungan kami bagi-Mu, mazmur kami naikkan bagi-Mu. Kami naikkan pujian syukur. Mau belajar, Tuhan Yesus, kami mau dididik sama Kau Tuhan. Bukan tentang diri kami lagi Tuhan, ya benar-benar tentang kerajaan-Mu Tuhan Yesus, yang nyata Tuhan dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Benar-benar Tuhan tentang destiny-Mu Tuhan, tentang keinginan-Mu Bapa yang baik, tentang harapan-Mu Tuhan Yesus, yang nyata Tuhan dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Kami dengar dan kami lakukan Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, dengarkan kami Tuhan Yesus. Biarkan kami bisa mendengar Tuhan perintah-Mu Tuhan, perintah-Mu Tuhan, arahan-Mu Bapa yang baik. Segala puji syukur Tuhan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami puji Tuhan, Kau yang kami agungkan Tuhan dalam kehidupan kami baik. Ajar kami Tuhan, didik kami Tuhan, jadikan kami sempurna Tuhan, serupa pada segambar seperti Kau Tuhan, yang Kau mau Tuhan. Karena kami adalah umat-umat pilihan Bapa yang baik. Kami ada hari Tuhan semua karena Kau pilihan-Mu Bapa, karena pilihan-Mu saja Tuhan. Dan saat itu Tuhan, sebenarnya mau puji Kau Tuhan, memuliakan Kau Tuhan Yesus. Biar sukacita surga mengalir di tempat ini Tuhan. Ayo bersukacita Tuhan, ayo boleh bersorak-sorai Tuhan, semua demi nama-Mu Tuhan Yesus. Biar siap mulia Tuhan, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sama-sama kita boleh katakan amin.
Saya undang kita begini lagi. Ya, kami bersyukur tuh. Dan ini buat saya tuh. Oh, kita segala itu. Tuhan kami yang luar biasa. Kamu sama katakan Tuhan adalah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Dia gunung batuku, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Kau katakan Tuhan adalah kekuatan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berhentiku. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan Tuhan yang kekuatan. Tuhanlah kekuatan aku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berhentiku. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berhenti. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Boleh kita katakan kita selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi.
pergi dari kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Beri kembali bagi Tuhan luar biasa. Jangan dulu. Puji nama Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Engkau yang bermulia di bumi di surga, termasyur berasa selamanya. Puji Tuhan, kita bukan Dia. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Puji nama Tuhan. Yang percaya bahwa ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus itu boleh angkat tangan juga. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Dan hari ini kita belajar benar-benar mau dididik sama Tuhan. Tuhan biarkan hati kami Tuhan boleh percaya benar-benar Tuhan Yesus. Kuat dan teguhkan hati kami Bapa yang baik. Makasih Tuhan Yesus, makasih Bapa yang baik. Tuhan Allah yang luar biasa. Jumpai kami Tuhan hari ini Tuhan. Jumpai kami Tuhan Yesus. Melalui perkataanmu Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan Yesus, melalui presence-Mu Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus Tuhan menjamah setiap kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan sampai limpah Bapa yang baik. Sampai orang-orang sekitar kami Tuhan merasakan dari Engkau Tuhan. Melalui kehidupan kami Bapa yang baik. Penuhkan kami Bapa yang baik. Penuhkan kami Bapa yang baik. Penuhkan kami Tuhan Yesus. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi Kau Allah yang kudus Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan,
Kita nyanyikan kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan. Kami mau bersyukur Tuhan Lebih tinggi akan kasih setiamu yang telah menunjukkan di sepanjang hidup kami. Kebaikan demi kebaikan yang akan nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Berkat-Mu yang telah kami terima. Berkat-Mu yang telah ku terima. Haleluya Tuhan. Sempat membuatku terbang. Semuanya karena Engkau. Semua daripada Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang Kau sediakan bagiku. katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, Jadi biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembah. siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini? Engkau jadikan kami biji matamu. Dari biji Terima kasih Bapa. Dengan apa? Dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah, Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. haleluya, haleluya Tuhan. Kami menyadari Tuhan, oleh karena anugerah, oleh karena kasih karunia, oleh karena kasih setia Tuhan, kami ada sampai dengan hari ini. Engkau telah menunjukkan kebaikan demi kebaikan, berkat-berkat-Mu yang kami terima sampai dengan hari ini. Ajar kami bersyukur, ajar kami semakin menyadari bahwa tanpa Tuhan dan di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apapun. Pagi hari ini Bapa, di hari yang penuh dengan ucapan syukur, hari di mana Tuhan telah memberikan hal-hal yang baik dalam hidup kami. Kami beribadah Tuhan. Kami percaya pada saat kami beribadah, kami tidak mau pulang sebagaimana kami datang. Kami mau pulang dengan sesuatu yang Tuhan siapkan, sesuatu yang Tuhan sediakan lewat firman Tuhan, lewat hal-hal yang Tuhan siapkan Tuhan, itu berkat-Mu bagi setiap kami. Maka kami percaya ya Tuhan, hidup kami akan terus diperbaharui. Hidup kami akan semakin memperkenan hati Tuhan, dan semakin mengenal akan kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami terus menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan jika sebentar Tuhan kami akan mendengar firman-Mu, bicara ya Tuhan. Kami rindu akan firman-Mu, sebab firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Kami rindu firman yang akan menguatkan kami, firman yang akan meneguhkan kami, sehingga hidup kami akan berbeda dengan dunia ini. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau melalui pekerjaan daripada firman dan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami lewat firman Tuhan hari ini. Kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus, haleluya. Shalom. Selamat hari Pentakosta. Amin. Apa itu hari Pentakosta bagi saudara? Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus. Ya. Nah, bagi orang Yahudi, Pentakosta itu adalah hari masa panen.
Tapi di hari Pentakosta yang dirayakan oleh orang Yahudi pada waktu itu, sekitar 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus turun di tengah-tengah orang percaya. Ada 120 orang murid yang berkumpul di loteng Yerusalem, mereka berdoa. Tiba-tiba di hari di mana bangsa Yahudi dari berbagai bangsa-bangsa yang kumpul di Yerusalem melihat bahwa orang percaya itu dilawat oleh Roh Kudus. Ya, itu adalah peristiwa yang besar. Ya, dan hari Pentakosta ini adalah hari yang ke-50, yaitu hari di mana 50 ini adalah 40 hari setelah setelah kebangkitan dan 10 hari setelah kenaikan. Ya, jadi itu hari yang ke-50. Kenapa ini penting saya perlu sampaikan? Karena supaya waktu ikut kuis Alkitab jemaat bisa jawab, supaya dapat hadiah. Oke, bukan itu ya. Tapi minimal kita tahu hari-hari orang Kristen. Jangan nanti sudah berjemaat, sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun, nggak mengerti apa itu hari kenaikan, apa itu hari kebangkitan, apa itu juga Paskah, apa itu hari Pentakosta. Ya, minimal kita semua tahu akan hari-hari yang kita rayakan, yang kita peringati, karena setiap hari-hari yang merupakan hari raya Kristen ada kuasa Tuhan yang akan menyertai pada saat kita beribadah. Amin. Oke, hari ini Bapak Ibu Saudara saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema menggelorakan karunia Roh. Mari sama-sama kita ucapkan tema ini 1, 2, 3. Menggelorakan karunia Roh. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Karena hanya 3 ayat, kita akan membaca bersama-sama dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Oke ya, sudah dapat? Kita akan membaca bersama-sama 1, 2, 3. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang kita baca tadi, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa setiap kita diberikan karunia rohani. Dan karunia rohani kita itu berlain-lainan. Walaupun kita akan nanti bisa mengidentifikasi karunia rohani apa saja yang diberikan kepada setiap orang Kristen. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita bisa perhatikan dalam ayat ini ada macam-macam karunia yang diberikan. Dan setelah diberikan karunia itu dikatakan harus melakukannya dengan, misalnya karunia untuk bernubuat harus dilakukan dengan apa? Dengan iman. Baiklah ia melakukannya sesuai dengan iman kita. Demikian juga kalau punya karunia melayani, baiklah kita melayani. Jadi maksudnya apa? Kalau karunia rohani itu sudah diberikan kepada kita sebagai orang percaya, tanggung jawab kita yang Tuhan inginkan untuk kita memfungsikan, untuk kita mengembangkan karunia rohani. Karena karunia itu adalah anugerah daripada Allah. Itu diberikan secara cuma-cuma, itu adalah kasih karunia. Dan semua hal yang diberikan oleh Allah sebagai kasukan, sebagai kasih karunia itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat bernilai, sangat-sangat berharga.
Jangan biarkan, jangan abaikan, jangan remehkan. Karena itu diberikan cuma-cuma kepada orang Kristen, kepada orang percaya. Kalau kita tidak menghargai kasih karunia Allah, berarti kita sesungguhnya tidak menghargai Allah yang memberikan karunia-karunia yang berbeda-beda kepada setiap kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kalau kita perhatikan bahwa setiap orang percaya setelah mengalami kelahiran baru, mereka akan mengalami dua baptisan. Baptisan pertama adalah baptisan air atau selam, yaitu tanda pertobatan. Setelah lahir baru harus dibaptis secara selam, ya, baptisan air. Baptisan kedua yang juga penting karena Alkitab menuliskannya, yaitu baptisan Roh Kudus. Siapa yang membaptis Roh Kudus? Tuhan Yesus. Ya, mari kita lihat ayatnya dahulu. Bisa dilihat di dalam, boleh ditampilkan Matius 3 ayat 11. Matius 3 ayat 11. Yohanes Pembaptis berkata begini, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya." Yohanes bilang, yang datang setelah aku ini lebih berkuasa. Untuk membuka tali kasutnya pun aku gak layak. Kasut itu sesuatu hal yang paling rendah. Buka tali kasutnya aja enggak layak. Terus Yesus ini akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi di sini jelas setelah baptisan air, baptisan pertobatan, orang Kristen harus mengalami yang disebut dengan baptisan Roh Kudus. Karena yang membaptis itu adalah Tuhan Yesus. Kalau dia membaptis engkau dengan Roh Kudus, betapa pentingnya hal ini di hadapan Tuhan. Ini adalah bagian, ini adalah perjalanan rohani bagi setiap orang Kristen untuk mengalaminya. Kalau enggak mengalaminya, rugi. Karena tidak mengalami perjalanan rohani yang sehat bersama dengan Tuhan. Jadi perhatikan, Bapak Saudara, Yesus mau membaptis kita dengan Roh Kudus. Arti dibaptis artinya dipenuhi. Waktu kita dibaptis oleh Roh Kudus, maka kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita akan hidup oleh Roh Kudus, dan kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Alkitab berkata, mereka yang dipimpin oleh Roh adalah disebut sebagai anak-anak Allah. Mereka yang tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh kedagingannya, keduniawiannya, maka bukan menjadi bagian dari anak-anak Allah. Jadi hiduplah dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Dan Bapak Ibu Saudara bisa lihat slide-nya. Roh Kudus akan memperlengkapi setiap orang percaya dengan karunia-karunia rohani. Bahasa Yunaninya adalah karismata. Karisma. Jadi makanya orang-orang yang diberikan karunia rohani ini punya karisma. Karisma itu adalah sesuatu yang berbeda yang dimiliki oleh orang-orang yang diberikan karunia oleh Roh Kudus. Nanti kita akan lihat karismata apa saja, karunia rohani apa saja yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita, orang-orang percaya. Dan karunia-karunia rohani itu diberikan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Ya, kita boleh minta, tapi semuanya diberikan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri, sesuai dengan panggilan kita, pelayanan kita, tujuan keberadaan kita di bumi ini diberikan untuk memperlengkapi kita. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain saya mau katakan begini.
Kalau kita mau terlibat dalam sebuah pelayanan, tetapi kita tidak dibaptis oleh Roh Kudus, kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka pelayanan kita menjadi tidak berarti. Pelayanan kita tidak efektif. Karena karunia Roh Kudus yang diberikan oleh Roh Kudus akan membuat pelayanan kita akan efektif dan berkenan di hadapan Tuhan. Tapi tanpa perkenanan dari Tuhan, tanpa kuasa pengurapan, tanpa karunia dari Roh Kudus, maka pelayanan kita adalah pelayanan yang lari di tempat. Percuma melayani susah payah, letih lesu dari pagi sampai malam pelayanan, tapi gak mengerti dengan karunia rohani yang diberikan oleh Roh Kudus. Bahkan gak tahu apa itu Roh Kudus, apa itu dipenuhi Roh Kudus, apa itu pengurapan Roh Kudus. Ini merupakan bagian yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Oleh sebab itu, saya sebagai hamba Tuhan harus menyampaikan hal ini, supaya jangan sampai kita berlelah-lelah dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, tapi tanpa Roh Kudus memenuhi kita, maka pelayanan kita gak akan bisa membawa dampak. Ya, jadi di sini betapa pentingnya Roh Kudus diutus, dan Roh Kudus juga memberikan karunia-karunia sesuai seperti yang dikehendakinya. Dan minimal Bapak Ibu Saudara, setiap orang percaya memiliki satu karunia rohani. Ada yang diberikan banyak, tapi minimal diberikan satu. Jadi jangan ada yang berkata begini, Pak, saya kayaknya nggak punya karunia rohani dari Roh Kudus. Enggak. Sebagai anggota daripada tubuh Kristus, kita kan bagian dari tubuh Kristus, betul ya? Yesus sebagai kepala, berarti ada yang sebagai mata, ada yang tangan, ada yang kaki. Nah, tergantung di mana Tuhan menempatkan kita sebagai tubuh Kristus. Jadi kalau kita ada di dalam bagian tubuh Kristus, seharusnya kita diberikan karunia rohani supaya dapat berfungsi sesuai dengan karunia rohani yang diberikan kepada kita. Ya. Jadi jangan kita bergerak di luar dari karunia rohani yang Tuhan sudah berikan. Tapi biarlah kita bergerak dalam karunia yang sudah diberikan. Itu akan lebih membuat kita enjoy, gak membuat kita stres, gak membuat kita bisa kecewa, dan banyak hal lain yang bisa menjadi celah bagi iblis untuk mengintimidasi dan mendakwa kita. Tapi kalau kita melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah berikan, maka kita tahu ini memang fungsinya saya. Ini memang bagian yang Tuhan tentukan untuk saya melayani, yaitu di bidang-bidang yang Tuhan telah berikan karunia kepada saya. Ya. Nah, karunia rohani diberikan Tuhan untuk pelayanan dan membangun orang percaya. Ya. Jadi tujuan karunia itu sebenarnya adalah untuk kepentingan bersama, kepentingan pelayanan, pekerjaan Tuhan, untuk membangun setiap orang percaya. Jadi karunianya ini yang Tuhan berikan kepada saya misalnya berfungsi untuk membangun yang lain, bukan semata-mata untuk diri kita. Ya, memang ada, hanya mungkin dari sekian hanya satu. Tapi sebagian besar karunia rohani diberikan itu adalah untuk pelayanan. Ya, untuk pekerjaan Tuhan, untuk perluasan kerajaan Tuhan di bumi, maka karunia itu diberikan. Hanya satu, nanti saya sampaikan apa itu satu karunia yang diberikan khusus bagi kita. Tapi itu pun bisa dipakai untuk membangun jemaat. Oke. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa karunia yang diberikan oleh Roh Kudus itu berarti harus digelorakan. Amin. Atau harus dikembangkan, dikobarkan. Jangan dibiarkan diam setelah kita tahu. Ya, jangan pernah kita pendam akan karunia yang Tuhan sudah berikan. Bahkan jangan pernah padamkan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dalam 2 Timotius 1 ayat 1, 2 Timotius 1 ayat 6, 2 Timotius 1 ayat 6 berkata begini. Karena itulah ku peringatkan engkau. Lihat, Paulus berkata kepada Timotius, muridnya berkata, aku beri sebuah peringatan.
Kalau peringatan ini bukan sekedar perintah, tapi ini sesuatu hal yang penting. Kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atas kamu. Salah satu yang bisa membuat karunia itu bekerja melalui penumpangan tangan dari hamba-hamba Tuhan. Sehingga karunia yang selama ini mungkin belum muncul dalam hidupmu, waktu melalui penumpangan tangan, maka karunia itu akan muncul. Ya. Dan Paulus mengingatkan, kobarkan karunia yang Tuhan sudah berikan. Jangan pendam, jangan biarkan sampai padam. Semangat untuk melayani Tuhan sesuai dengan karunia jangan biarkan padam. Karena kita akan harus mempertanggungjawabkan karunia yang dipercayakan itu. Kalau kita tidak kembangkan, berarti kita memendamnya, sama seperti talenta yang dipendam di dalam sebuah tanah. Ya. Waktu Tuhan datang, Tuhan tanya, mana talenta yang aku berikan? Oh, aku simpan. Kata Tuhan, jahatlah kamu. Ya. Hai kamu yang malas, hai kamu yang jahat. Jadi jangan sampai kita malu, malas mempergunakan karunia rohani yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Pergunakan dengan maksimal. Karena semuanya akan diperhitungkan Tuhan pada akhirnya. Ya. Nah, karunia rohani bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama. Ya, seperti tubuh, saya sudah jelaskan tadi, adalah untuk melengkapi satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Nah, kita akan melihat karunia apa saja yang Kristus berikan bagi gerejanya. Ya, yang pertama adalah karunia motivasi, atau sering disebut sebagai karunia dasar. Ya, karunia dasar. Nah, karunia motivasi ini adalah karunia yang dipergunakan untuk menunjang dalam pelayanan. Ya, kemudian memang karunia motivasi ini atau karunia dasar ini bersifat alamiah atau umum. Maksudnya karunia yang biasa sebagaimana bakat yang di dalam diri kita masing-masing. Jadi bisa disebut bahwa karunia motivasi ini adalah karunia dasar atau karunia yang alamiah. Bakat bisa disebut sebagai bakat kita. Jadi ada orang yang sejak lahir punya bakat. Misalnya bakat memimpin. Dari kecil udah kelihatan, ini orang ini, anak kecil ini kayaknya maunya di depan. Ya misalnya gitu. Wah dia kayaknya tipe pemimpin. Dari kecil orang tuanya lagi melipat baju, diikut-ikutan. Melihat orang tua melipat baju, dia cepat. Apa-apa mau ini dia lakukan karena dia lihat ibunya gitu, dia cepat. Nah, itu berarti ada karunia melahirkan. Itu bakat yang diberikan. Jadi ini dasar, karunia dasar yang diberikan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Roh Kudus diam di dalam kita mengalami kelahiran baru, maka bakat itu atau karunia dasar, karunia motivasi yang diberikan kepada kita berubah menjadi karunia rohani. Jadi maksudnya dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, nah kita akan lihat karunia apa saja yang bisa, yang tadinya itu tadinya bakat menjadi karunia rohani yang berfungsi bagi kita untuk melayani Tuhan. Jadi kita akan tahu, oh memang dari dulu saya suka mimpin misalnya. Kenapa dalam pelayanan akhirnya kita dipakai untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Di situ kita bisa melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Nah, karunia motivasi ini, karunia dasar ini adalah dibagi dua bagian besar aja. Bagian yang pertama adalah perkataan dan bagian yang kedua adalah perbuatan. Yang kita lihat karunia-karunianya. Yang pertama saya sebut sebagai bagian yang disebut perkataan. Perkataan ini contohnya karunia bernubuat. Apa itu karunia bernubuat? Nah, karunia bernubuat di sini yang disebut karunia dasar atau motivasi ini bukan yang dimaksud dengan karunia yang luar biasa di mana dia bisa menilai atau bisa melihat masa depan, ya, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Ini bukan bernubuat yang seperti ini yang dimaksud oleh ayat ini. Tapi bernubuat di sini adalah
mereka yang memperkatakan atau memberitakan firman Tuhan. Dalam pembicaraan-pembicaraan orang ini suka bernubuat, maksudnya suka memperkatakan firman. Biasanya karunia dasar ini dimiliki oleh seorang, misalnya gini, pengamat ekonomi. Dia bisa menilai kayaknya ke depan ekonomi bangsa akan begini, atau perusahaan akan maju kalau begini, misalnya harus melakukan ABCD. Berarti dia punya karunia bernubuat, diberikan, dia tahu akan hal-hal yang perlu untuk dilakukan untuk membuat perusahaan, usaha yang dilakukan itu bisa lebih berhasil dan sukses. Ya, sebagai pengamat, atau dia juga bisa melihat bahwa diperlukan sesuatu yang perlu terobosan untuk memulai sebuah usaha ini. Itu berarti dia punya, minimal dia punya karunia bernubuat. Dan kalau dalam pelayanan, dia akan berfungsi dengan begini. Wah ya, saya akan melakukan, saya rasa saya perlu melakukan terobosan ini karena firman Tuhan berkata demikian. Jadi dia menyampaikannya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi di sini contoh yang bernubuat. Nah, bernubuat bukan sesuai dengan ukuran berpikir atau kepandaian dia. Enggak, itu semata-mata bukan karena kepandaian dia, tetapi sesuai dengan ukuran iman yang diberikan kepadanya. Contohnya begini. Ada seseorang, anak Tuhan, dia ini dia bekerja di dalam sebuah perusahaan BUMN. Kemudian dia punya beban, punya hati. Dia lihat begitu banyak karyawan-karyawan orang Kristen. Dia kumpulin, dia bilang, yuk kita bikin persekutuan doa. Ya, setelah dia bikin persekutuan doa, terus teman-temannya bilang, terus siapa dong yang sharing firman? Saya yang sharing firman. Dia kumpulin, akhirnya karyawan-karyawan semua ikut, sampai jumlahnya banyak. Ya, ada sekitar 500. Dan setiap kali orang-orang mengikuti persekutuan doa di kantornya ini, mereka bilang gini, pokoknya kalau khotbahnya mesti Bapak A yang menggerakkan akan persekutuan doa ini. Karena kenapa? Karena dia tepat, enak. Kalau ngomong soal sharing firman, tepat dengan kita dengerinnya juga pas. Jadi dia berkembang sampai yang ikut persekutuan doanya jumlahnya ratusan, 500. Ini kalau bikin gereja luar biasa gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari mereka yang punya karunia menyampaikan firman Tuhan. Dia punya karunia juga mengajar, sehingga lewat pelayanannya dia bisa jadi berkat. Terus mengajar, ini yang termasuk dalam perkataan. Mengajar adalah orang yang mampu menjelaskan sesuatu secara detail. Ya, suka menggali, menyelidiki sesuatu dan mampu menjelaskan sehingga penjelasannya menarik dan dimengerti dengan mudah. Jadi waktu dia mengupas ayat firman Tuhan detail, tapi orang yang dengerinnya enak aja dengerin sampai habis, sampai setelah selesai bilang gini, kok cepet ya, lagi dong, misalnya. Karena kenapa? Dia punya karunia mengajar. Dan orang yang mengajar ini kalau sudah ngajar, dia juga lupa waktu kadang-kadang. Karena dia udah asik, yang dengerin juga udah memperhatikan, maka dia akan mengajar dengan sesuatu hal, penyingkapan-penyingkapan yang mungkin orang lain belum dapatkan, dan dia mendapatkan penyingkapan ilahi dalam pengajarannya. Ya. Terus yang ketiga, ini termasuk juga karunia perkataan adalah menasehati. Nah, menasihati ini berarti orang yang memberikan nasihat-nasihat yang positif. Dia membangun sesuai firman Tuhan dalam perkataannya. Dia memberikan konseling bagi mereka yang sedang alami masalah yang sukar dan masalah yang sulit. Terus dia juga memberikan dorongan semangat. Ya, seorang yang menasihati ini, dia beri dorongan semangat kepada yang lemah atau yang putus asa. Contoh dalam Alkitab adalah Barnabas. Barnabas dia punya pelayanan menasehati.
memberikan dorongan, semangat. Sehingga tadinya kan Yohanes Markus mau ditinggalin sama Paulus karena dia seharusnya pelayanan kemana dia nggak ikut, tapi Barnabas bela-belain nolong. Karena kenapa? Dia punya karunia memberikan dorongan, semangat. Supaya apa? Supaya Yohanes Markus menggenapi rencana Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan, melaksanakan firman Tuhan. Ya, dan akhirnya Yohanes Markus berterima kasih kepada Barnabas yang sudah mendorong dia untuk mungkin di tengah kelemahan dia, tapi waktu didorong, diberikan semangat, diberikan nasihat-nasihat yang baik, nasihat yang membangun, menguatkan, sehingga dia kembali melayani Tuhan dengan hati yang benar, dengan hati yang berkenan. Oke. Nah, terus karunia perkataan apa lagi? Memimpin. Memimpin itu adalah orang yang selalu berdiri di garis depan. Saya katakan tadi ya, maunya di depan. Ini udah kelihatan tipe pemimpin. Terus memberikan arahan kepada orang lain. Sukanya memberikan arah. Terus orang ini punya pengaruh, sehingga setiap kali dia berkata-kata selalu didengar dan dikerjakan oleh pengikut-pengikutnya. Seorang pemimpin, dia punya visi. Seorang yang visioner. Dia punya tujuan dan punya sasaran-sasaran untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam Alkitab adalah Nehemia. Dalam membangun, ya, baik Allah, dia punya visi. Ya. Dan yang kedua yang merupakan karunia perbuatan, yaitu pertama melayani. Melayani adalah orang yang suka menolong dan membantu orang lain. Ini biasanya orang yang ringan tangan, bukan panjang tangan. Panjang tangan itu curi, ringan tangan itu suka nolong. Ada lihat orang lagi ngangkat berat, dia punya beban langsung tolong, cepat-cepat nolong. Itu adalah karunia melayani. Contohnya Maria. Waktu Yesus datang, Marta. Contohnya Marta. Yesus datang, dia udah mikirin, waduh Yesus nih datang siang-siang, dia belum makan siang. Aduh, daripada dia kelaparan, udah deh, saya bikin aja makanan buat Yesus supaya kenyang, gitu kan. Dia masak, waktu dia masak, dia lihat kok Maria malah duduk-duduk aja dengerin Yesus, gitu kan. Karena Marta punya karunia melayani. Oke. Terus, apalagi membagikan sesuatu. Membagikan sesuatu itu memberi baik, dia memberi pada waktu, pada sebarang waktu. Dia memberi juga uang dia beri tenaga dia terbeban untuk melihat sebuah kebutuhan dari orang lain, ya. Dan mereka ini akan menjadikan orang-orang itu termotivasi. Waktu melihat orang yang suka membagikan sesuatu ini, orang-orang akan terinspirasi untuk ikut memberi. Karena dia punya karunia membagikan sesuatu. Ya. Contohnya Abraham. Terus selanjutnya begini. Selanjutnya apa? Menunjukkan kemurahan. Ini karunia yang lain lagi. Yaitu orang yang menunjukkan juga belas kasihan. Nah, orang yang menunjukkan belas kasihan ini adalah mereka yang punya belas kasih kepada yang menderita. Mereka punya belas kasih kepada yang terluka dan membutuhkan. Mereka nggak segan-segan untuk menolong orang-orang yang tersisihkan. Ya, dia punya beban. Contohnya ada orang yang punya beban melayani orang-orang gila di jalanan. Apa yang dia lakukan? Dia bawa orang gila itu ke rumahnya, dimandiin, dicukur rambutnya, wah, diberikan pakaian yang layak karena dia punya belas kasihan. Gak gampang orang yang punya belas kasihan. Dia bisa punya beban untuk orang gila. Padahal orang gila kan di jalanan nggak ada yang peduli, tapi dia punya beban yang demikian. Mudah-mudahan di GBI Alpha Omega ada yang punya beban demikian. Dan ini nggak mudah, jangan dipaksa. Kalau nggak punya karunia itu, yang ada hanyalah stres. Ya, wah, yakin orang gila kan. Hari ini sembuh, besok bisa kambuh lagi gitu kan. Bisa kita ditimpukin gitu kan. Nah, tapi orang yang punya belas kasihan ini nggak pandang.
Dia punya hati menolong. Contohnya adalah orang Samaria yang baik hati. Dia nggak peduli bahwa resikonya nanti akan dia adalah orang Samaria, sedangkan yang ditolong adalah orang Yahudi. Ini kan udah beda kasta ya, udah beda bangsa. Bisa-bisa dia akan dianggap ngapain nolongin orang Yahudi yang merupakan musuhnya. Kamu kan bangsa kedua, saya ini orang nomor satu, ya gitu ya. Jadi dia punya karunia itu untuk memberikan kemurahan dan belas kasih. Nah, karunia yang berbeda-beda ini, tapi satu sumbernya, yaitu sumber yang sama, berasal dari Roh Kudus. Dan semuanya punya tujuan yang sama, yaitu membangun gereja. Jadi di sini kita belajar, Bapak Saudara ya, jangan membanding-bandingkan karunia kita dengan karunia orang lain. Karena setiap kita punya bagiannya. Kita fokus saja kepada karunia yang Tuhan berikan. Ada yang jadi besar karena karunianya memang membuat dia terkenal, nggak masalah. Kita yang kecil untuk perkara yang kecil, tapi itu panggilan kita diberikan karunia yang hanya berdampak kecil, nggak apa-apa. Amin. Jangan banding-bandingkan untuk mau menyamai dengan orang yang punya karunia yang berbeda dengan kita. Oke, yang kedua, ini singkat aja, kenapa kita perlu memahami karunia-karunia rohani supaya kita bergerak dengan karunia-karunia ini. Perlu kita tahu dulu supaya waktu kita bergerak kita tahu potensi ilahi dalam hidup kita dalam karunia-karunia. Nah, karunia manifestasi yaitu ada 9. Ya, 9 karunia yang diberikan kepada kita. Nah, karunia manifestasi ini adalah karunia yang merupakan sesuatu yang supranatural, diberikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan kepada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk perluasan kerajaan Allah. Di sini ada manifestasi Roh Kudus yang supranatural yang nggak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Yang pertama kita lihat apa aja itu karunia manifestasi Roh Kudus. Yang pertama, berkata-kata dengan hikmat, yaitu kemampuan yang istimewa oleh Roh Kudus untuk mengetahui cara pemecahan yang terbaik pada saat menghadapi masalah. Itu karunia dengan berkata-kata dengan hikmat. Contohnya siapa? Salomo. Waktu ada 2 orang ibu datang dan mengaku bahwa ini adalah anak mereka, apa yang dilakukan oleh Salomo? Salomo bilang gini, ya udah, gini aja, anaknya kita bagi 2 aja, 1 buat ibu yang A, 1 buat ibu yang B. Ibu yang punya bayi bilang, jangan, udah deh, kasih aja sama yang ibu ini. Tapi ibu yang bukan punya bayi, dia bilang gini, ya gak apa-apa, kita bagi 2 aja. Ini adalah hikmah. Orang gak nyangka cara penyelesaian masalah itu yang dilakukan oleh Salomo. Itu berasal dari hikmat Tuhan. Kemudian berkata-kata dengan pengetahuan atau marifat, yaitu kemampuan istimewa untuk menyerap pengetahuan sehingga dia dapat mengetahui dan mengungkapkan hal-hal yang terselubung. Ini karunia marifat. Contohnya apa? Waktu Yesus ketemu dengan perempuan Samaria di tepi sumur, ya. Terus Yesus dengan pengetahuan marifat, dia berkata begini, engkau punya suami? Terus kata si perempuan Samaria itu, iya, saya punya suami. Tapi Yesus bilang apa? Kamu itu punya banyak laki-laki, dan yang ada bersama-sama dengan kamu ini sekarang juga adalah bukan suamimu. Yesus tahu dari mana? Yesus punya marifat. Dia punya sesuatu hal yang disingkapkan. Jadi ada pengetahuan ilahi dalam dirinya sehingga dia tahu apa yang terselubung. Kita juga perlu punya karunia marifat ini. Terutama ibu-ibu yang punya suami yang pergi keluar. Tahu-tahu misalnya dia punya marifat, suaminya mungkin pergi kemana, ketahuan sama ibu-ibu itu karena dapat hikmat daripada Roh Kudus. Kan biasanya ibu-ibu peka ya, bukan dengan keberadaan suaminya, dia berdoa dia tahu ini suaminya ini kayaknya udah
agak lain. Agak lain berarti ada sesuatu gitu ya. Minta karunia marifat. Amin. Anak-anak kita juga, kita tahu, kita kan nggak bisa jaga anak-anak kita 24 jam. Tapi kita sebagai ibu, tahu bisa Tuhan berikan marifat. Ini bukan sekedar hal yang dasar ya. Enggak, ini memang dari Roh Kudus yang supranatural. Dia bisa singkapin. Contohnya waktu Elisa, waktu Gehazi ya, Gehazi waktu sembuh, Gehazi ini sembuh dari dari sakit kusta, betul ya, dari sakit kusta. Terus waktu Gehazi Naaman mau ngasih sesuatu, harta ya, barang kepada Elisa nolak. Tapi tahu-tahu waktu Naaman pulang, Gehazi ini kejar kan. Dia bilang begini, Elisa sudah bilang bahwa harta yang diberikan itu boleh diterima. Jadi diberikan kepada Gehazi. Tapi apa yang terjadi waktu Gehazi balik, Elisa bilang gini, kemana kamu? Saya melihat secara roh, kamu datang ketemu dengan Naaman dan kamu minta barang-barang itu. Dia ada di situ dalam situasi itu adalah marifat. Ya, ini hal karunia yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada, makanya disebut manifestasi roh. Terus karunia iman, yaitu kemampuan istimewa untuk mengerti kehendak Tuhan dengan kepercayaan yang luar biasa. Dia memperkatakannya, waktu dia perkatakan jadi kenyataan. Ini iman. Nah, karunia iman ini berbeda dengan orang benar harus hidup oleh iman. Ya, seharusnya kita sebagai orang Kristen harus hidup dengan iman, gitu ya. Tapi karunia iman ini adalah sesuatu hal yang berbeda. Pada saat diperhadapkan dalam sesuatu hal, dia bisa memiliki iman yang luar biasa. Contohnya waktu Nabi Elia ketemu dengan 400 Nabi Baal di Bukit Karmel, dia berdoa, ya. Ini kan persembahan yang dihadapkan kepada Tuhan. Dia siramin dengan air. Terus dia minta sama Tuhan, Tuhan kirimkan api membakar persembahan itu. Padahal sudah disiram dengan air, sudah banjir. Tiba-tiba turunlah api dari langit. Ini butuh yang disebut dengan karunia iman. Mendatangkan api dari langit. Wah, luar biasa. Terus selanjutnya karunia kesembuhan, yaitu kemampuan istimewa dalam tuntunan Tuhan melakukan tindakan iman. Dengan kuasa Allah bekerja dan terjadi kesembuhan di luar dari cara-cara yang biasa dan alam-alamnya. Contohnya, misalnya orang yang sakit disembuhkan. Ada banyak contoh ya. Paulus menyembuhkan dengan pelayanan kesembuhan, dengan karunia kesembuhan yang diberikan kepadanya. Terus yang kelima, mujizat. Mujizat beda dengan kesembuhan. Contohnya adalah karunia mujizat ini, kemampuan istimewa untuk melakukan perbuatan-perbuatan supranatural secara nyata. Contohnya yang disebut mujizat adalah membangkitkan orang mati. Ini punya karunia mujizat. Terus bayangan Petrus waktu berjalan, bayangan aja membuat orang sembuh. Ini mujizat supranatural gitu ya. Air berubah menjadi air anggur. Kalau berubah jadi anggur lebih luar biasa lagi. Mungkin nanti jemaat kita akan buat air berubah jadi anggur. Tapi minimal air berubah menjadi air anggur ya. Terjadi di pernikahan di Kana. Terus 5 roti 2 ikan dimakan 5.000 orang, sisa 12. Wah, ini berarti mujizat. Luar biasa. Itu diberikan kepada orang yang diberikan kemampuan istimewa itu. Ya. Terus karunia nubuat, kemampuan istimewa untuk menerima, menyampaikan pesan Tuhan dengan ucapan yang diurapi Tuhan dengan bahasa yang dapat dimengerti orang lain. Dia punya karunia bernubuat seperti dalam perjanjian baru ada Nabi Agabus ya, dia bisa bernubuat. Setiap kita kalau Tuhan berikan karunia ini kita bisa bernubuat tentang seseorang, tentang masalah seseorang. Terus ada kata-kata yang diucapkan pesan Tuhan kepada orang itu sehingga orang itu dikuatkan, imannya bangkit. Ya, tujuannya itu. Karunia nubuat itu bukan untuk sombong-sombongan, tapi untuk membangun orang yang sedang mengalami masalah.
Oke ya, supaya ada jalan keluar lewat Tuhan yang berbicara melalui perkataan nubuat yang diucapkan. Terus karunia membedakan bermacam-macam roh, yaitu kemampuan mengenali jenis-jenis roh. Apakah itu berasal dari Tuhan, apakah itu berasal dari manusia, atau berasal dari setan. Menguji roh ini bukan ilmu psikologi. Maksudnya gini, psikolog kan bisa lihat perangai seseorang. Bukan, ini bukan disebut sebagai, karena itu belajar. Kalau belajar ini bukan karunia manifestasi Roh Kudus. Kalau manifestasi Roh Kudus ini benar-benar supernatural dari Tuhan sendiri. Nggak tahu apa-apa, nggak punya ilmu apa-apa, tahu ya, punya, bisa membedakan roh. Contohnya di dalam Kisah 16 ayat 17-18, nggak usah dibaca ya, itu saja. Seorang perempuan yang punya roh tenung, orang ini bilang ini hamba Tuhan yang maha tinggi. Dia akan menunjukkan jalan kebenaran, jalan keselamatan kepada kamu. Dengarkanlah dia. Nah, ini roh petenung ternyata perempuan ini. Terus Paulus setelah lama diucapkan terus-menerus hal itu, dia merasa gelisah. Terus Roh Kudus kasih tahu, karunia membedakan roh bekerja. Paulus bilang ini ada sesuatu yang lain. Terus akhirnya ditangkap. Akhirnya roh tenung itu keluar dari perempuan. Ternyata perempuan ini dengan ilmu tenungnya bisa membuat orang-orang menjadi kaya di kota. Jadi ini adalah karunia membedakan roh. Dalam gereja perlu, jarang, tapi perlu. Ya, saya berharap ada yang diberikan Tuhan dengan karunia-karunia yang luar biasa ini. Salah satunya membedakan roh. Terus selanjutnya adalah karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Nah ini yang sedang viral, yang sedang banyak dipertanyakan. Saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara ya. Kalau karunia rohani itu penting dan Roh Kudus berikan kepada setiap orang percaya, bukan saja murid-murid Yesus pada zaman dahulu, jemaat mula-mula, berarti kalau karunia itu diberikan, karunia itu masih bekerja sampai dengan sekarang terhadap setiap orang Kristen. Nah, ada yang berkata begini, karunia bahasa roh kan itu waktu peristiwa Pentakosta, Pak. Yaitu pada waktu murid-murid menerima pencurahan Roh Kudus, terus mereka berkata-kata, ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Pisidia, ya kan, bahasa Arab gitu kan. Nah, itu memang bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus karena pada waktu itu ada orang-orang Yahudi yang sedang merayakan Pentakosta, datang dari berbagai daerah, kumpul di Yerusalem. Terus waktu Roh Kudus turun kepada murid-murid, mereka berbahasa bahasa orang-orang yang datang itu, orang-orang Yahudi yang datang. Dan kata-katanya ini memuliakan Tuhan dan memuji Tuhan. Ya, jadi diberikan pada waktu itu buat orang-orang yang nggak mengerti bahasanya itu, dan akhirnya ngerti. Mereka kagum kan, ini kok mereka tahu ya bahasa saya? Mereka belajar dari mana gitu? Dan kata-katanya semuanya memuliakan Allah, memuliakan Tuhan. Ini bahasa roh, amin. Tapi dengan bahasa yang dapat dimengerti dengan akal budi. Paham orang-orang dari daerah itu ini sedang pakai bahasa Madura, misalnya gitu. Ini pakai bahasa Sunda. Ada orang yang Tuhan berikan juga bahasa roh. Dia tadinya nggak bisa bahasa Inggris, tiba-tiba diberikan karunia bahasa Inggris. Dia bisa berbahasa Inggris. Pada waktu itu, bahkan setelah itu dia juga jadi pinter berbahasa Inggris karena karunia itu. Tapi yang di sini adalah berkata-kata dalam bahasa roh ini, terjemahnya adalah glosolali. Artinya berkata-kata dalam bahasa yang tidak dapat dimengerti oleh akal manusia. Dan saya lihat beberapa jemaat GBI Alpha Omega sudah menerima karunia itu, berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, waktu kita berkata-kata dalam bahasa roh, kita nggak ngerti. Orang lain juga nggak mengerti apa yang kita ucapkan. Tapi kita sedang berhubungan dengan Tuhan lewat doa kita. Itu bahasa roh. Ya. Nah, GBI memahami bahwa
tanda awal dari baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa roh. Tanda awal. Jadi bukan berarti kalau belum terima bahasa roh berarti belum dibaptis Roh Kudus, karena ada macam-macam karunia-karunia. Amin. Ya. Tapi Bapak Saudara, Paulus sendiri mengatakan begini, saya pun berbahasa roh lebih banyak daripada kamu. Dan dia berkata bahwa bahasa roh ini, saya katakan tadi, kalau yang lain, karunia-karunia yang lain tujuannya untuk membangun jemaat, betul kan? Mujizat, iman, kesembuhan. Tapi bahasa roh adalah bicara doa, berbicara dengan Allah. Ini berarti bicara tentang membangun diri kita sendiri. Dan memang setelah kita berbahasa roh, kita berbicara dengan diri kita sendiri, dengan Tuhan, kita bangkit imannya, kita dikuatkan imannya, dan apa yang terjadi, hidup kita bisa jadi berkat. Ya, hidup kita bisa memuliakan Tuhan, memberikan nasihat, memberikan firman Tuhan. Jadi setelah roh kita dikuatkan dengan berkata-kata dalam bahasa. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, berdoa, minta sama Tuhan supaya Tuhan berikan karunia-karunia. Salah satunya minta juga kalau Tuhan berkenan, dan saya yakin Tuhan akan berikan, karena berkata-kata dalam bahasa roh juga adalah sesuatu hal yang penting karena hubungan kita dengan Tuhan. Iblis tak ngerti, ya. Dan bukan panjang pendeknya bahasa rohnya harus, wah ini bahasa rohnya gue masih kayak anak-anak dari dulu bala misalnya. Kembangin dong bahasa rohnya biar tambah keren gitu kan. Padahal bukan masalah panjang pendeknya, tapi bicara soal hubungan kita dengan Tuhan. Dengan beberapa kata pun, kalau kita berbahasa roh, kita sedang berhubungan dengan Tuhan. Ya, jadi di sini jelas ya bahwa berbahasa roh ini adalah sesuatu yang ada yang berkata begini, Pak, kalau bahasa roh itu ada yang bilang gini, kadang-kadang saya terima, kadang-kadang enggak. Saya mau katakan gini, ini pengalaman saya, tapi bukan berarti pengalaman saya ini nggak sesuai dengan firman Tuhan, dan kebanyakan dari kita saya yakin yang berbahasa roh punya hal yang sama. Saya katakan begini, bahasa roh itu bukan kadang-kadang, dalam pengertian begini. Kalau bahasa roh itu kita dengan bahasa yang dimengerti oleh manusia, mungkin kadang-kadang. Tergantung pelayanan yang kita harus lakukan. Tapi kalau bahasa roh ini yang tidak dimengerti oleh kita, ini nggak kadang-kadang. Kapanpun kita mau berbahasa roh, kita bisa berbahasa roh. Dan berbahasa roh ini bukan dirasuki ya, beda dirasuki. Bukan dirasuki roh kudus. Kalau dirasuki berarti gimana? Nggak sadar, dan setelah nggak sadar apalagi? Nggak bisa dikendalikan. Bener kan? Kalau dirasuki kan begitu kan? Jadi nggak bisa dikendalikan dan nggak sadar, kita nggak tahu saya ngomong apa tadi ya misalnya. Nah, itu berarti dirasuki. Tapi berkata-kata dalam bahasa roh kita sadar. Kapanpun kita mau berhenti, kita bisa berhenti. Dan kalau kita ini tidak dirasuki, karena waktu kita berkata-kata itu adalah kita bisa mengendalikan. Ya, kita bisa mengendalikan. Kapan kita mau berhenti, kita berhenti. Kapan kita mau mulai, kita bisa mulai. Ini bicara hubungan kita dengan Tuhan. Oke ya. Dan yang terakhir adalah menafsirkan bahasa roh. Nah, kan Alkitab bilang gini, bahasa roh itu buat diri kita sendiri. Kalau kita dalam ibadah, kita pelayanan nih, misalnya saya khotbah. Sepanjang saya khotbah bahasa roh dulu gitu kan. Jemaat lama-lama Pak pulang. Bubar dengan ini khotbah atau bahasa roh gitu kan. Karena gak dimengerti, ya itu membangun saya, tapi jemaat gak merasa ngomong apa gitu kan. Tapi perlu yang disebut dengan karunia menafsirkan bahasa. Kata menafsirkan berarti gak harus berkata bahasa roh sekali dia katain. Dia berkata gini, bala, oh artinya Yesus Kristus Tuhan. Terus si kakak, wah misalnya gitu kan, wah ini artinya Yesus menolong, akan menyembuhkan, dan akan menolong kita tepat pada waktu. Wah, enggak seperti itu ya. Tapi menafsirkan berarti mungkin dalam sekian banyak kata-kata yang diucapkan dalam bahasa roh seseorang, kita menafsirkan dengan satu kata.
Tuhan itu baik. Bisa seperti itu. Itu contoh tentang karunia berkata-kata, menafsirkan bahasa roh. Ya, ada rupa-rupa karunia untuk rupa-rupa pelayan. Ada rupa-rupa perbuatan baik, tetapi satu Tuhan yang mengerjakan semuanya itu bagi setiap kita. Amin. Jadi jangan takut kalau diberikan karunia waktu minta, ini kira-kira dari roh setan atau roh kudus. Jangan. Bapak firman berkata, kalau anak minta roti, masa bapak yang jahat aja tahu pemberian yang baik buat anak-anaknya, apalagi bapak di sorga akan memberikan karunia, baik motivasi dan karunia manifestasi dan roh kudus. Yang terakhir adalah karunia jawatan pelayanan. Efesus 4 ayat 11. Karunia jawatan ini sebut jawatan. Jawatan ada rasul, nabi, terus pengajar, penginjil, gembala. Ada 5 jawatan, bukan jabatan. Kalau jabatan nanti disebut nabi, benar-benar punya jabatan nabi. Wah, ini bahaya. Ntar kemana-mana dia merasa dirinya nabi. Tapi jawatan ini bicara soal posisinya, bergerak dalam pelayanan kenabian. Beda dengan pelayanan nabi. Ya. Jadi di sini tujuan daripada jawatan pelayanan ini diberikan oleh Roh Kudus, itu diberikan buat kepemimpinan dalam gereja lokal. Makanya beberapa gereja lokal ada 5 jawatan. Jadi ada yang sebagai gembala, ada penginjil, ada pengajar, ada nabi, ada rasul. Tujuannya, firman Tuhan berkata dalam Efesus 4 ayat 12, boleh ditulis dibaca ya. Tujuannya kita akan baca aja. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Terus kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Targetnya adalah sampai terjadi kedewasaan rohani. Jadi 5 jawatan ini memperlengkapi tubuh Kristus, supaya mereka mencapai kedewasaan rohani, mereka menjadi murid Kristus yang sejati, dan mereka mengerti untuk hidup serupa seperti Kristus. Nah, inilah pentingnya karunia-karunia. Pertanyaannya, di manakah karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita? Apakah kita sudah tahu karunia apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Kalau sudah tahu, maksimalkan, kembangkan. Kalau belum tahu, minta sama Tuhan, supaya pelayananmu akan semakin efektif dan engkau akan mendapatkan upah di sorga akibat pelayananmu yang sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, saya percaya bagi saudara, firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Mengapa Alkitab mengatakan engkau harus tahu kebenaran tentang karunia-karunia? Karena ada hal yang bisa membuat, memang tidak menutup kemungkinan mereka yang bergerak dalam karunia-karunia ini menyelewengkan karunia-karunia yang Roh Kudus berikan. Tapi hal itu tidak meniadakan bahwa karunia itu diberikan kepada seseorang. Karena karunia itu bukan tanda kedewasaan rohani. Karunia itu untuk memperlengkapi kita supaya efektif dalam pelayanan. Tapi buah roh adalah sesuatu yang menunjukkan tentang bicara tentang kedewasaan. Ya. Tapi karunia untuk membuat kita efektif dalam melayani Tuhan. Tapi kita perlu karunia, karena kalau hanya berbuah roh, kita nggak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar.
karena butuh karunia Roh Kudus untuk melakukannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau bahwa firman yang kita dengar ini tidak berlalu. Kita mau supaya kita betul-betul menerima karunia Roh Kudus. Dan jika kita sudah menerima karunia, kita gelorakan, kita kobarkan api untuk melayani dengan karunia Roh Kudus ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami sudah mendengar akan firman-Mu. Kami menyadari Tuhan bahwa Roh Kudus akan memperlengkapi setiap kami. Roh Kudus adalah penolong kami. Roh Kudus adalah penghibur kami. Roh Kudus yang akan menuntun kami kepada segala kebenaran. Roh Kudus yang telah memberikan kepada kami karunia-karunia roh. Buat kami menyadarinya, buat kami mengenalinya, buat kami memfungsikannya, dan buat kami mengembangkannya. Karena Engkau telah memberikan anugerah yang besar bagi kami. Kasih karunia sesuatu hal yang diberikan secara gratis, secara cuma-cuma. Tapi bukan sesuatu hal yang murahan, tetapi sesuatu hal yang mahal, yang tidak dapat kita beli dengan berapapun harga yang kita bayar. Ini diberikan secara cuma-cuma untuk membuat pelayanan-Mu menjadi berdampak. Ini diberikan untuk Engkau menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan yang besar di bumi ini. Mari setiap kita masuk dalam pekerjaan Tuhan yang besar, dan kita memakai karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan sebagai anggota-anggota daripada tubuh Kristus. Tuhan mau kita berfungsi sesuai dengan tubuh, sesuai dengan bagian di mana Tuhan menempatkan setiap kita. Bapa, hamba berdoa, Engkau yang memberikan pengertian, Engkau yang memberikan pemahaman, Engkau yang membuat kami semakin mengenali akan pribadi Roh Kudus yang akan menolong kami. Dan kami akan melihat ada dampak yang luar biasa bagi keluarga kami, bagi hidup kami, bagi gereja Tuhan, bahkan bagi bangsa kami dan bangsa-bangsa, jika kami mempergunakan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Berhembuslah Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah Tuhan, berhembuslah. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa dicurahkan di hidup kami, di hidup kami. Yang tetap mengalut. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus akan memberikan karunia kepada setiap kita yang rindu, yang lapar, yang haus untuk dipakai oleh Tuhan.
Karena Roh Kudus adalah pribadi yang lembut. Kalau kita menolak, kita tidak mengizinkan dia bekerja, dia tidak mempermasalahkan hal itu. Tapi jika engkau rindu, jika engkau haus, mari buka hati dan biarlah Roh Kudus memakai engkau sesuai dengan karunia yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup. Engkau butuh sebuah kerinduan, engkau butuh sebuah keinginan yang lebih besar lagi kepada Tuhan untuk Tuhan memakai setiap kita. Firman Tuhan berkata, dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jika nanti pada waktu Roh Kudus membaptis, mungkin akan ada karunia-karunia di dalam hidup. Baik itu karunia dasar dinyatakan dalam hidupmu, maupun karunia manifestasi Roh Kudus. Mungkin ada yang dibaptis dan berkata-kata dalam hati, bahkan memiliki karunia-karunia yang lebih lagi yang Roh Kudus memberikan kepada setiap. Mari buka hati Bapak Ibu Saudara, karena ini adalah sesuatu hal yang penting. Tuhan mau memberikannya kepada setiap kita, dan kita akan melihat pelayanan kita akan berbeda, kehidupan kita akan berbeda, dan apa yang kita kerjakan akan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita nyanyikan lagi, berhembuslah, mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah Roh Kudus Di tempat ini, di tempat amin. ini. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah sekarang Tuhan, amin. Sekarang urapilah kami, amin Tuhan. dengan Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. baru. Yes Lord, Penuhi setiap umat-Mu Tuhan. hati Baptis kami dengan biar kami dipimpin dan dituntun oleh Roh, dan mengaktifkan karunia yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami rindu Tuhan, dicurahkan di hidup sekali lagi urapilah kami berdoa Tuhan. dengan Menumpangkan tangan kepada setiap umat. Karena hamba percaya Engkau yang akan menumpangkan tangan, Engkau yang membaptis dengan Roh Kudus. Yesus telah membaptis kami. Mari Tuhan, kami rindu Tuhan. Biar kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan, karunia diberikan kepada umat Tuhan, sehingga hidup kami berbeda. Yes, turut pengurapan Tuhan, turut setiap kepada setiap kami, penuhi setiap kami. Yes, Lord, kami rindu melihat sesuatu yang lebih pekat lagi siap dicurahkan. Mari katakan urapilah Tuhan, urapilah kemuliaan hadirat Oh Tuhan yang melawat setiap kami Tuhan, Tuhan yang menumpahkan tangan kepada setiap
dengan hati. Amin. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di depan ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di hidup. Sekali lagi katakan, oh kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa dicurahkan di hidup kami, dicurahkan di hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami buka hati kami terima jamahan-Mu, kami terima lawatan-Mu, kami terima kepenuhan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melakukan jauh lebih dari apa yang dapat kami doakan, kami pikirkan, seperti kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Engkau dapat melawat, bahkan pada saat kami di rumah, Engkau akan memberikan karunia-karunia yang tidak pernah kami sangka, apa yang tidak pernah kami dengar dengan telinga kami, yang tidak pernah dilihat dengan mata kami, yang tidak pernah timbul dalam hati kami, disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita semua bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Sudah diberkati dengan kemudahan firman Tuhan. Kita bersyukur, kita belajar ya, sama-sama belajar, dididik sama Tuhan untuk ikutin semua arahan tuntunan Tuhan, biar karunia Roh Kudus itu benar-benar nggak cuma sekedar kita dengar, tapi kita bisa alami. Coba saya kita memberi persembahan, sebelum memberi sama-sama dengan kepala kita berdoa. Makasih Tuhan, makasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan buat semua yang terbaik yang Kau berikan buat kami Bapak. Sedang kami memberi persembahan kami Bapak yang baik, biar semua itu bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap memberi haleluya. Amin. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selama. Coba kita bagi berdiri. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku.
Yesus. Sama katakan nama Yesusku. Seorang banyak kita untuk mengakhiri ibadah kita. Bapak, terima kasih buat ibadah yang boleh berlangsung sampai dengan saat ini Tuhan. Dipercaya Engkau terus melawat kami, maka mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, kelepasan, mereka yang mengalami masalah keuangan Tuhan mengadakan terobosan Tuhan, mereka yang membutuhkan hikmat, kecerdasan, kepintaran Tuhan berikan kepada setiap kami. Semua doa-doa kami telah naik di hadirat Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkenan atas setiap doa-doa kami. Kami memberkati akan bangsa dan negeri kami Indonesia, pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Setiap pemerintah boleh menjalankan tugasnya dan membuat bangsa ini sejahtera. Jadi bangsa yang maju, bangsa yang diberkati Tuhan. Jauhkan dari korupsi, jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari semua hal yang jahat. Bahkan luputkan kami dari segala bencana-bencana yang dapat menimbulkan korban jiwa yang banyak Tuhan. Kami minta perlindungan Tuhan, darah Yesus atas Indonesia, sehingga Indonesia boleh mengalami kemajuan, menjadi negara yang diberkati oleh Tuhan. Ada shalom Tuhan yang turun atas negeri ini, sehingga segala kekayaan dapat dikelola di bangsa ini dengan baik dan benar. Terima kasih Bapak. Dan jika sebentar Tuhan kami akan menerima berkat-berkat yang daripadamu, sebelum kami akan kembali dalam aktivitas kami selanjutnya. Mari jemaat Tuhan kekasih Tuhan di mata Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Biarlah berkat daripada Bapa Surgawi, kasih karunia, kasih setia, belas kasihan, kemurahan, rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada segala kebenaran, yang memberikan damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, dan segala sesuatu yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Bahkan kita tidak kedapatan bercacat celah sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput setiap kita. Kita memiliki pikiran dan hati yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kita akan diangkat di awan-awan yang permai untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Semua kita yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin.